Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas ya bagaimana cara mengisi survei untuk validasi kompetensi teknis guru ASN ya, yang mana di sini nanti ada PNS dan juga P3K guru. Tentunya untuk pengisian survei ini nanti ada di laman SIM PKB ya. Dan untuk pengisian ini tentunya ya sangat berdampak untuk kompetensi teknis di di tahun-tahun berikutnya ya. Nah, sebelumnya teman-teman kita sudah pernah memberikan informasi ya terkait dengan survei ini yang mana sudah kita post untuk surat edaran resminya pada tanggal 16 Juli 2022 ya. Di sini ada surat edaran pemberitahuan ya pelaksanaan survei validasi kompetensi teknis guru ASN PNS dan P3K Guru tahun 2022 yang mana sebelumnya kita juga sudah memberikan informasinya ya. Di sini ada surat edaran resmi dari Kemendikbudristek untuk P3K Guru dan juga PNS, tentunya ini untuk semua jenjang. Yang mana kalau kita lihat teman-teman di dalam surat edarannya ya, di sini perlu diketahui bahwa di sini tidak semua guru itu mengisi survei ini ya, tetapi hanya perwakilan saja. Terus yang berikutnya untuk pengisian survei jangan lupa ya. Jadi untuk pengisian survei ini dimulai sudah lama ya. Jadi mulai tanggal 15 sampai dengan 27 Juli 2022 ini. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas ya bagaimana cara mengisi surveinya untuk validasi kompetensi teknis guru ASN, PNS dan P3K guru di laman SIM PKB tahun 2022 ini ya. Untuk itu silahkan simak video ini ya. Semoga video ini bermanfaat untuk pengisian survei ini. Oke teman-teman ya, silahkan menyaksikan dan semoga teman-teman bisa memahami isinya dan juga bisa berikutnya selanjutnya bisa mengisi survei di SIM PKB dengan baik dan benar. Selamat menikmati. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam kesempatan pagi ini, saya akan menjelaskan dalam 3 bagian, begitu ya. Yang pertama adalah petunjuk umum mengenai, surveinya, kemudian, secara lebih teknis lagi, mengenai bagaimana pengisian surveinya, dan juga yang ketiga, yang terakhir adalah panduan penggunaan aplikasi survei di SIM PKB, begitu ya. Baik. Nah, untuk petunjuk umum surveinya, Bapak dan Ibu, ini sebenarnya tadi sudah sempat ya disinggung-singgung, ini mengingatkan kembali saja begitu ya Bapak dan Ibu, bahwa memang, berdasarkan juga, surat yang sudah lampirkan, yang sudah diterima oleh Bapak dan Ibu, bahwa, survei ini dapat diakses melalui aplikasi SIM PKB ya, Bapak dan Ibu. Nah, secara keseluruhan Bapak dan Ibu memang, survei ini terbagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama ini adalah bagian tugas guru dan, 3 bagian lagi, 3 bagian lainnya itu adalah berkaitan dengan kompetensi guru. Nah, secara total Bapak dan Ibu ini jumlahnya, item pernyataannya ini ada 81 butir memang. Namun di masing-masing butirnya memiliki 3 pertanyaan yang harus Bapak dan Ibu isi, begitu ya. Jadi, cukup cukup banyak memang, insya Allah tim, SIM PKB juga memang sudah membuat begitu ya, agar tampilannya, baik dan emang, ringkas begitu ya untuk Bapak dan Ibu isi. Nah, Bapak dan Ibu durasi pengisiannya ini berkisar sekitar 45 sampai 60 menit jika memang Bapak dan Ibu, fokus begitu ya di dalam pengisiannya tanpa henti, sekitar segitu. Nah, ini akan sangat bergantung kecepatan Bapak dan Ibu dalam pengisian surveinya ya. Dan rentang pengisiannya itu ada di 15 sampai dengan 27 Juli 2022. Kita akan masuk kepada petunjuk pengisian survei Bapak dan Ibu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa survei ini terdiri dari 4 bagian begitu ya.
Nah, yang pertama ini adalah uraian tugas guru Bapak dan Ibu. Jadi, sedikit penjelasan di uraian tugas guru ini terdiri dari 36 butir pernyataan gitu ya, dengan, masing-masing, 3 respon gitu ya untuk pertanyaannya. Jadi Bapak dan Ibu akan menjawab begitu ya, mengenai frekuensi yang dilakukannya di dalam satu pernyataan gitu ya, mulai dari, selalu begitu ya, kemudian, sering, kadang, dan jarang. Kemudian yang kedua, ini adalah berkaitan dengan arah perubahan Merdeka Belajar begitu ya, dari pernyataan tersebut. Nah, apakah memang, sangat relevan atau tidak relevan begitu ya, itu, range pilihannya begitu. Kemudian yang ketiga ini, apakah pernyataan tersebut begitu ya, cocok menggambarkan, jenjang jabatan minimal yang, seperti apa begitu ya, apakah guru ahli pertama, sampai dengan guru ahli utama. Begitu ini untuk uraian tugas dari gurunya, kemudian kalau untuk kompetensi guru, Bapak dan Ibu nanti akan disajikan 3 bagian ya. Ada kompetensi guru 1, kompetensi guru 2, sampai dengan kompetensi guru 3. Nah, masing-masing dari kompetensi guru ini memang 15 butir pernyataan begitu ya Bapak dan Ibu, dengan, masing-masing 3 respon pertanyaannya juga. Yang pertama adalah kesesuaian dengan perilakunya, begitu ya. Apakah deskripsi, perilaku yang dijabarkan, begitu ya, sudah sesuai dengan perilaku yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu, begitu ya, sebagai guru, gitu kan. Nah, responnya mulai dari sangat sesuai, gitu ya, atau mulai dari tidak sesuai sampai dengan sangat sesuai. Kemudian yang B dan C, saya pikir ini tidak ada perbedaan, antara uraian tugas guru dan kompetensi guru. Jadi yang B ini berkaitan dengan arah perubahan Merdeka Belajar, begitu ya. Mulai dari tidak relevan sampai dengan sangat relevan, dan juga jenjang jabatan minimal yang memang cocok menggambarkan deskripsi perilaku yang, dituju, begitu ya, atau yang dijabarkan. Nah, ini sebenarnya gambaran besarnya Bapak dan Ibu, mengenai apa yang nanti akan Bapak dan Ibu isi begitu ya, dan bagaimana cara mengisinya, kurang lebih. Nah, di keseluruhan, masing-masing butir pernyataan dan juga pertanyaan-pertanyaan ini harus diisi begitu ya. Jadi memang harapannya adalah tidak ada yang kosong begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi semuanya memang harus diisi sehingga kita, atau kami mendapatkan data yang memang, lengkap begitu ya dari Bapak dan Ibu, begitu. Kemudian, saya izin kita akan melanjutkan kepada, penggunaan aplikasi survei di SIM PKB, langkah demi langkahnya begitu ya Bapak Ibu. Yang ini juga mungkin sebenarnya Bapak dan Ibu guru di sini sudah pernah sempat mungkin begitu ya membuka, apa namanya, aplikasi SIM PKB-nya, mencoba-coba begitu ya, atau mungkin masih ada beberapa yang memang mengalami kendala begitu ya di dalam mengakses, aplikasi survei ini. Nanti kita akan coba telaah bersama-sama begitu ya Bapak dan Ibu, kurang lebih langkah-langkahnya di dalam, melakukan survei begitu ya, atau masuk ke dalam, apa namanya, aplikasi survei sampai dengan, selesai pengisian survei, di aplikasi SIM PKB, ini adalah penjabarannya. Jadi Bapak dan Ibu silakan masuk begitu ya pada laman SIM PKB-nya. Gitu, di sini udah ada nih tautannya gitu ya. Ini juga mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar ya dengan SIM PKB ya, sudah cukup sering juga mungkin begitu ya untuk, buka tutup aplikasi SIM PKB ini. Jadi silakan Bapak dan Ibu, akses tautan ini begitu ya, gtk.belajar.kemdikbud.go.id gitu. Kemudian
Nanti Bapak dan Ibu akan masuk atau login menggunakan, apa namanya, SIM PKB ID-nya dan masukkan kata sandi yang Bapak dan Ibu miliki. Jadi di sini, apa namanya, SIM PKB ID-nya begitu ya, kemudian yang di bawahnya adalah silakan, ketikkan kata sandinya Bapak dan Ibu, begitu ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu jika sudah diketikkan, silakan diklik masuk, begitu ya. Jika sudah masuk, Bapak dan Ibu akan disambut begitu ya dengan, boks pengumuman begitu. Jadi ada notifikasi begitu ya dari SIM PKB-nya untuk menautkan, dengan layanan Belajar ID. Di sini mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa dibaca sendiri begitu ya pengumumannya, seperti apa begitu. Kemudian jika memang sudah dibaca dengan seksama, Bapak dan Ibu bisa klik, "Ya, tautkan sekarang," yang box warna ini ya Bapak Ibu ya, yang hijau pada layar pengumuman ini, gitu. Sehingga ketika "Ya, tautkan sekarang" diklik ini, akunnya akan, apa namanya, tertaut dengan layanan Belajar ID, begitu ya. Nah, jika sudah tertaut, maka nanti Bapak dan Ibu klik tutup saja, begitu. Kemudian setelah diklik tutup, itu akan muncul kembali nih Bapak Ibu box pengumuman untuk pengisian surveinya. Nah, nanti di sini akan ada apa namanya sapaan begitu ya kepada Bapak dan Ibu sekalian gitu. Silahkan Bapak dan Ibu baca dengan seksama juga apa pesan yang disampaikan di dalam box pengumuman itu begitu ya. Jika sudah selesai membaca, maka di sini pilihannya ada 2, Bapak Ibu, ada tutup dan ada lengkapi survei, gitu ya. Untuk masuk ke laman surveinya, Bapak dan Ibu silahkan pilih, box yang warna, hijau ya, lengkapi survei, begitu. Sehingga nanti setelah diklik ini akan masuk atau diarahkan kepada laman berikutnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu akan disajikan nih kata pengantar begitu ya. Bapak dan Ibu bisa membaca kembali mengenai latar belakangnya survei ini begitu ya. Kemudian tujuan survei ini seperti apa, kemudian petunjuk umum pelaksanaan surveinya juga seperti apa, sampai dengan di bawah gitu ya ada konfirmasi data Dapodiknya, begitu ya Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu bisa membaca begitu ya untuk juga lebih memahami, mendalami begitu ya. Sebenarnya nih saya berpartisipasi di dalam survei ini untuk apa begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa lebih dalam tanda kutip memiliki begitu ya Bapak dan Ibu rasanya begitu ya untuk apa namanya pengisian survei ini. Kemudian, nanti di bawahnya Bapak dan Ibu, ini akan ada konfirmasi data Dapodik. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa terlihat. Jadi di sini akan ada nama Bapak dan Ibu, kemudian status apa, NPSN ya, NPSN, kemudian tempat tanggal lahir, status aktif Dapodik, sampai dengan nama sekolah begitu ya. Dicek kembali saja Bapak dan Ibu ya, untuk, apa namanya, disesuaikan dengan data, yang memang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Apakah sudah sesuai atau belum, begitu ya. Terutama memang yang kami harapkan adalah tolong diisi atau dipilih, golongannya. Jadi dilihat juga kesesuaian selain data-data yang lain, termasuk data golongan, maksudnya gitu ya. Jadi nanti di sini Bapak dan Ibu jika memang ternyata belum sesuai begitu ya, nanti silahkan Bapak dan Ibu pilih golongan di sini nih. Kemudian diklik nanti dia akan ada pilihannya begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti, Bapak dan Ibu silahkan pilih, mana golongan yang Bapak dan Ibu miliki, saat ini begitu ya. Jika sudah, maka diklik tombol yang ini nih Bapak Ibu lanjut begitu.
jika sudah sesuai ya. Begitu. Tapi jika memang ternyata ketika dari pertama kali, login begitu ya, terus kemudian sudah langsung sesuai semua datanya, berarti tidak tidak usah ada yang harus disesuaikan kembali, maka diklik, langsung aja klik lanjut, begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di sini akan ada box peringatan Bapak dan Ibu ya, untuk mengingatkan kembali sebenarnya gitu ya, apa namanya, khawatirnya Bapak dan Ibu, belum sempat memilih golongan yang sesuai begitu ya, atau, apa namanya, tidak kepencet gitu ya, kadang-kadang, begitu. Jadi silakan jadi box ini akan muncul begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi akan ada box peringatan. Pastikan Anda memilih data golongan jika golongan tidak ditemukan, begitu ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu klik OK, begitu kemudian langsung apa namanya, Bapak dan Ibu bisa memilih golongannya, begitu ya, mengisi golongan yang seperti di laman sebelumnya, begitu ya. Tapi jika misalnya ternyata sudah sesuai, silahkan Bapak dan Ibu langsung klik lanjut saja. Berarti kita akan mulai masuk ke, apa namanya, panduan pengisian surveinya begitu, Bapak dan Ibu. Nah, ketika klik lanjut langsung muncul pop-up seperti ini nih Bapak dan Ibu kurang lebih ya. Jadi ada panduan pengisian survei, di sini petunjuk pengisian instrumen validasi tugas guru. Kurang lebih demikian ya. Nah, Bapak Ibu bisa membaca begitu ya, membaca, sebenarnya instruksi pengisiannya seperti apa sih begitu ya. Pahami dulu begitu, di masing-masingnya. Jadi, ketika sudah selesai membaca dan Bapak dan Ibu juga merasa, sudah siap mengisi begitu ya, langsung saja diklik tutup begitu. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya ya Bapak dan Ibu bahwa, eee, survei ini kan ada 4 bagian begitu ya. Jadi di setiap, beralih kepada bagian, yang baru begitu ya, ini petunjuk-petunjuk pengisian akan secara otomatis ter-pop up begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan kaget gitu ya Bapak dan Ibu, ini sekedar untuk mengingatkan sebenarnya gitu ya. Jadi, apa namanya, kembali kita mengisi, survei ini bersama-sama dengan, hampir 8.000 orang gitu ya Bapak Ibu yang berpartisipasi, harapannya memang kita berangkat dari kacamata pengisian survei yang sama, begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi mudah-mudahan, apa namanya, cukup jelas instruksi, yang tertulis begitu ya, dan tidak membingungkan Bapak dan Ibu, begitu. Kemudian, setelah, klik tutup, Bapak dan Ibu akan langsung disajikan begitu ya, disajikan, apa namanya, butir-butir, pernyataan dan juga pertanyaan. Kalau tadi pernyataannya tadi ya, sudah disampaikan untuk instrumen validasi tugas guru itu ada sekitar 36 pernyataan begitu ya, masing-masingnya beranak 3 gitu ya. Dan, untuk, instrumen kompetensi guru itu ada 15 pernyataan masing-masingnya gitu ya, dan, juga beranak 3 begitu. Jadi mohon dibaca dengan seksama Bapak dan Ibu, dan di satu halaman ini Bapak dan Ibu akan disajikan sekitar 10 pertanyaan begitu ya, pernyataan dan pertanyaan begitu ya. Jadi, apa namanya, mohon, dipastikan sebelum, klik lanjut, itu seluruh pertanyaannya sudah terisi dan Bapak Ibu juga sudah membaca betul pernyataan yang dimaksud, begitu. Nah, baik, kemudian saya izin lanjutkan. Nah, memang, apabila nanti di dalam pengerjaannya Bapak dan Ibu, perlu melihat kembali petunjuk pengisian survei, ini karena mungkin saking dalam tanda kutip "banyaknya" begitu ya Bapak dan Ibu, kadang-kadang tadi tuh disuruhnya apa ya, petunjuk pengisiannya gimana ya, gitu ya. Kadang-kadang mungkin ada,
ada hal-hal yang juga perlu dilihat kembali begitu ya. Jadi maka Bapak dan Ibu bisa mengakses petunjuk pengisian ini di, apa namanya, tombol, yang merah ini nih Bapak dan Ibu ada di sebelah kanan atas, begitu ya. Ini kapanpun Bapak dan Ibu membutuhkan, apa namanya, membaca kembali untuk petunjuk pengisian ini bisa diklik saja, nanti box yang seperti di awal mengenai petunjuk pengisian itu akan muncul kembali, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa membaca lagi, "Oh iya maksudnya relevan ini seperti apa sih? Maksudnya, apa namanya, sering ini seperti apa sih?" Begitu ya Bapak dan Ibu, kurang lebih demikian. Baik. Nah, ini, sebagai pengingat juga begitu ya Bapak dan Ibu, bahwa seluruh, pertanyaan dan pernyataan ini harus diisi begitu ya. Jadi, di sistem akan juga kembali diingatkan begitu kepada Bapak dan Ibu, jika ternyata ada yang terlewat begitu ya. Jadi, mohon, nanti akan cukup jelas sebenarnya Bapak dan Ibu bagian mana yang terlewatnya begitu ya. Jadi, mohon segera dilengkapi saja. Jadi kalau misalnya contohnya kalau di sini survei nomor 1A belum diisi begitu ya. Nah berarti Bapak dan Ibu bisa langsung klik oke saja, langsung kemudian kembali ke nomor 1A, oh iya ternyata 1A memang, terlewat misalnya begitu ya, atau nanti misalnya 9B, atau, berapa begitu ya. Tapi kalau misalnya seluruh pertanyaan di dalam laman sudah terisi, insya Allah box peringatan ini tidak akan muncul begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, nanti juga jangan kaget begitu ya bahwa di dalam, apa namanya, di dalam, eee, butir-butir pernyataannya begitu ya, ada beberapa kata yang memang tercetak merah, kemudian bold gitu ya, ditebalkan gitu. Kemudian, miring begitu ya. Jadi ini sebenarnya maksudnya, apa sih begitu ya. Nah, memang, ini adalah kata-kata yang masuk ke dalam, glosari begitu ya. Jadi kami memiliki glosari begitu yang bisa Bapak dan Ibu klik gitu ya. Misalnya contohnya untuk di sini adalah kata refleksi begitu ya, itu artinya Bapak dan Ibu bisa klik untuk, apa namanya, kita bersama-sama melihat makna yang dimaksud dari kata tersebut di dalam konteks instrumen ini, begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi ini refleksinya sebenarnya makna refleksi di sini yang dimaksud seperti apa sih, begitu ya. Walaupun memang tidak semua kata begitu ya yang apa namanya, kita glosarikan begitu, eee, tapi hanya ada 5 kata saja. Nanti mungkin Bapak dan Ibu, di dalam ininya ya, di dalam pengisiannya bisa menemukan kata-kata tersebut. Jadi tinggal diklik saja untuk, menyamakan persepsinya mengenai makna dalam konteks instrumen ini. Begitu ya Bapak dan Ibu. Iya, mohon maaf saya sedikit batuk. Nah, untuk, nomor 12 ini adalah tampilan proses pengisian surveinya ya Bapak dan Ibu. Jadi, kalau Bapak dan Ibu lihat nih di atas, dari awal pertama kali ketika Bapak dan Ibu mengklik tutup petunjuk pengisian, sebenarnya ini sudah bisa dilihat ya, begitu, bahwa ada bagian-bagian gitu ya, apa namanya, instrumen yang harus diisi begitu ya. Nah, memang Bapak dan Ibu di sini, menunjukkan progresnya begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi, Bapak dan Ibu bisa melihat sendiri bahwa kalau misalnya contohnya nih yang 2 ini udah centang hijau begitu ya, artinya saya sebagai responden sudah selesai mengisi instrumen validasi tugas guru dan juga instrumen validasi kompetensi 1. Nah, yang ini, tombolnya adalah atau ikonnya adalah, seperti pulpen begitu ya Ibu, Bapak, dan ini adalah,
proses atau instrumen di mana saya sedang, dalam pengisian gitu ya, dalam proses pengisian. Oh, jadi saya sekarang ada di sini nih, yang ini udah selesai, oh satu lagi gitu ya. Jadi harapannya, "Wah satu lagi yuk, semangat yuk Bapak Ibu," gitu ya. Jadi untuk segera menyelesaikan, jadi bisa terlihat nih di sini begitu ya, apa namanya, langkah-langkahnya Bapak dan Ibu, mana yang sudah diisi, mana yang belum diisi, yang sedang dikerjakan, dan mana yang nanti akan diisi, begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, memang survei ini secara keseluruhan begitu ya, dinyatakan selesai, jika memang, keseluruhan, apa namanya, di bar ini begitu ya Bapak dan Ibu itu memiliki centang hijau. Artinya memang, Bapak dan Ibu sudah selesai mengisi keempat, bagian dari instrumen ini, begitu. Saya izin melanjutkan, sekarang berkaitan dengan tampilan menu kembali, lanjut, dan lanjutkan nanti nih Bapak dan Ibu. Nah, di dalam pengisian nih mungkin ya di akhir, di bawah maksudnya begitu ya, di bawah di setiap laman, itu akan selalu ada 3 tombol ini Bapak dan Ibu ya. Jadi ada tombol kembali di sebelah kiri bawah, kemudian di sebelah paling kanan bawah itu ada tombol lanjut yang hijau dan ada lanjutkan nanti, begitu ya. Jadi, selama Bapak dan Ibu belum menyimpan begitu ya, belum sampai akhir sekali dan menyimpan, apa namanya, eee hasil pengisian instrumennya, Bapak dan Ibu masih bisa kembali sebenarnya ke nomor-nomor yang sebelumnya gitu ya. Sebenarnya kegunaannya untuk apa sih gitu ya, siapa tahu memang ada insight-insight begitu ya Bapak dan Ibu, apa namanya, "Oh kayaknya yang tadi saya ingin mengubah jawaban," misalnya gitu ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu klik, kembali untuk, memang kembali ke laman sebelumnya dan silakan cari nomor yang ingin diubahnya, begitu ya. Namun jika Bapak dan Ibu sudah yakin, silakan klik lanjut saja untuk kemudian kita melanjutkan proses, pengisian instrumennya, begitu ya. Nah, di sini memang ada, apa namanya, tombol lanjutkan nanti begitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi memang, jika misalnya ada hal-hal yang dapat menyebabkan tertundanya pengisian survei begitu ya, Bapak dan Ibu, maka silakan klik lanjutkan nanti. Nanti Bapak dan Ibu, jawabannya akan otomatis tersimpan sementara begitu ya. Jadi ketika pun misalnya Bapak dan Ibu ingin melanjutkan, Bapak dan Ibu tidak melanjutkan atau mengulang lagi dari awal gitu ya, apalagi kalau udah sampai di akhir-akhir nih gitu ya. Jadi tidak harus mengulang dari awal, silakan klik lanjutkan nanti aja gitu ya, jika memang ternyata harus tertunda di dalam proses, pengerjaannya gitu ya, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa langsung melanjutkan pengisiannya, gitu. Kemudian ini adalah tampilan menu, simpan sebenarnya ya, mohon maaf yang nomor 14 ini adalah tampilan menu simpan. Nah, jika keempat bagian instrumen dan semua pertanyaan surveinya sudah terisi nih sama Bapak dan Ibu, maka, di akhir ini ada tombol simpan begitu ya. Jadi jangan lupa Bapak dan Ibu menyimpan hasil jawaban Bapak dan Ibu begitu ya. Jadi klik, simpan gitu, kemudian nanti, akan ada konfirmasi nih begitu Bapak Ibu ya. Jadi apakah, memang Bapak Ibu sudah yakin untuk menyimpan survei ini gitu ya. Jadi silakan apa, dihayati kembali begitu ya Bapak dan Ibu. Jika memang sudah yakin, maka Bapak dan Ibu silakan klik tombol "Ya" begitu ya, yang hijau dan dimerahkan ini gitu ya. Karena memang ketika Bapak dan Ibu klik tombol "Ya", nanti, ketika sudah tersimpan artinya gitu ya, Bapak dan Ibu berarti tidak bisa kembali lagi ke laman survei gitu ya, apalagi untuk mengubah jawaban begitu ya. Jadi, silakan Bapak dan Ibu mungkin bisa, menghayati begitu ya, apakah memang
dari seluruh prosesnya, seluruh progresnya, apakah sudah yakin untuk memang disimpan, begitu ya. Nah, jika sudah yakin silakan klik ya, dan hasil Bapak dan Ibu, apa namanya, di dalam pengisian survei ini sudah terekam dan juga tersimpan, begitu. Itu Bapak dan Ibu kurang lebihnya, penjelasan dari saya secara teknis dan lebih banyak tadi kita membahas di aplikasi SIM PKB begitu ya, melalui kesempatan ini juga, saya ingin menekankan sekali lagi, terima kasih banyak gitu ya atas partisipasinya Bapak dan Ibu. Dan memang, partisipasinya sangat berharga begitu ya Bapak dan Ibu, dan bermakna juga untuk program pengembangan kompetensi guru secara nasional. Demikian, Bapak dan Ibu saya kembalikan kepada Mbak Anissa. Silakan Mbak Anissa. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga bagi teman-teman tetap semangat dan tetap selalu diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.